Saat Perang Pasifik berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. In reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th, I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made. Mengata bagaimana kemerdekaan kita? Bukankah sudah diserahkan kepada PPKI? Bagaimana kalau kita bicara mengenai kemerdekaan? Kita diskusikan dulu kepada Bung Karno. Sultan Syahrir dan Bung Hatta memanggil para pemuda untuk mendatangi rumah Bung Karno. Apa maksud kalian datang ke sini? Saya mendengar kekalahan Jepang dari radio. Maka dari itu, kami golongan muda mengadakan rapat tadi siang dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita harus kobarkan revolusi. Bung Karno dan Bung Hatta tetap pada pendiriannya semula. Setelah berulang kali didesak oleh para pemuda, Bung Karno menjawab bahwa ia tidak bisa memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan para tokoh lainnya. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan masalah dengan baik, tapi saya yakin kami dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Ahmad Soebardjo demikian menjemput Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk lanjut pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Rikana, bisakah saya menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa bertemu dengan sahabat PKI datang? Mereka tidak ada, jadi saya harus menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami sudah sepakat akan menjemput mereka agar proklamasi segera dilaksanakan. Kalau begitu, izinkan saya menemui mereka terlebih dahulu. Ahmad Soebardjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12. Dengan jaminan itu, Komandan Kompi Peta setempat, Kudanko Subeno, bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Rombongan Soekarno-Hatta tiba di Jakarta sekitar pukul 11 malam. Langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Soekarno, Bung Hatta, Laksamana Maeda, Sayuti Melik, dan Ahmad Soebardjo mendiskusikan perumusan teks proklamasi. Mereka melempar pendapat dan mendiskusikan teks proklamasi. Soekarno kemudian menulis teks proklamasi. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maeda dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari,
Saat semua orang sibuk menyiapkan proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih yang akan dikibarkan setelah proklamasi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada bulan Ramadan pukul 10 pagi, hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dalam hening doa dan derap langkah sejarah, kami kenang setiap tetes darah dan nyawa yang rela tumpah. Wahai para pahlawan, terima kasih tak terhingga. Merdeka ini adalah warisan suci yang akan kami jaga, dengan jiwa yang merdeka dan hati yang setia.